wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan tema akidah harusnya, tapi saya mengajukan tema kurban karena hasil pengamatan saya dari beberapa masjid ada beberapa kesalahan fatal terkait dengan hewan kurban. Makanya nanti kita coba untuk bahas. Ya tidak perlu kita membahas di sini yang lalu, tapi kita bahas yang sekarang dan yang akan datang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah 27 Allah sebutkan bahasanya kurban itu bukan cuman syariat kita orang Islam sekarang, tapi sudah ada bahkan jauh ketika Nabi Adam hadir di dunia. Allah berfirman, "Utlu alaihim naba abnai Adam bil haq." Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam yang sebenarnya. Idz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika dua anak itu disuruh berkurban, maka mereka pun berkurban. Tapi dalam kurbannya satu diterima dan satunya tidak. Kurban kalau dalam bahasa Arab itu maknanya sesuatu yang dipersembahkan untuk taqarrub ilallah, dan itu tidak harus binatang. Sehingga tidak diterimanya kurban putra Nabi Adam bukan karena semata-mata hasil bumi, bukan. Jadi bukan ini diterima mergo kewan jadi gak ditompo mergo buah-buahan gitu. Enggak juga, bukan karena itu. Karena yang namanya kurban secara bahasa adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk taqarrub ilallah. Dan ibadah yang secara khusus ditujukan kepada Allah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Makanya semua bentuk sajen itu dalam Islam haram. Ketika zatnya halal, maka karena dijadikan sajen persembahan kepada selain Allah, maka hukumnya menjadi tidak halal alias haram. Buah-buahan misalnya dipersembahkan untuk selain Allah, mungkin dewa-dewa tertentu gitu. Maka kita mengambilnya tidak boleh walaupun itu jeruk, apel dan seterusnya. Nah, kembali ke sini, maka putra Nabi Adam yang satunya tidak diterima, yang satunya diterima. Nah, yang tidak diterima kecewa tentunya, marah, anyel nih. Yang pengennya mau marah sama Allah tapi nggak bisa kan. Maka pelampiasan yang paling dekat kepada saudaranya, dia pun mengatakan la'aqtulan naka, tenan gue tak pateni gue. Dengan kalimat yang lain, goro-goro kowe gitu kan, kurban gue gak ketompo. Padahal sebenarnya enggak. Makanya putranya atau saudaranya yang kurbannya diterima, dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Diterimanya kurban itu mas bukan karena aku diterima terus kamu enggak, atau karena jenisnya yang beda terus satu diterima satu enggak. Diterimanya kurban itu landasannya adalah takwa. Sehingga dengan bahasa lain, kalau misal kurbanmu itu baik, benar, takwa, ya insya Allah keterima juga. Cuman adalah pilihanmu itu pilihan barang-barang yang jelek, ya, buah-buahan yang jelek, ya. Sehingga yang punyamu nggak diterima, punyaku diterima. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pelajaran buat kita adalah bahwasanya landasan dalam kurban itu adalah takwa. Sehingga ketika kurban kita tidak dilandasi takwa, maka ada potensi tidak diterima. Nah, takwa itu tidak semata-mata kita mengimani syariat kurban lalu kita berkurban, tapi lebih kepada kita ketika menjalankan syariat kurban, kita harus memastikan kurban kita sesuai aturan. Nah, itulah takwa. Terus takwa itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Nah, cahaya dari Allah niku nggih Islam niku nggih Quran kalih hadis. Artinya ketika ada orang yang misal ndak punya duit, pengen banget kurban, lajeng nonton YouTube, nonton medsos,
Ada pendakwah yang mengatakan, pokoknya nek kowe gak iso kurban, ning kowe pengen banget kurban, dalam rangka untuk menunjukkan kamu ini bertakwa, maka yuk kurban no ayam kan gitu. Ada yang pendakwah ngoten kan enten to. Akhirnya mungkin sing nuntun ayam dicencang, wah ini kurbanku. Ini tidak boleh di dalam Islam. Walaupun itu tetap dibeleh, ya tidak akan berpahala sebagai kurban. Karena landasan kurban adalah takwa, di mana disebutkan maksudnya yang dikurbankan adalah min bahimatil an'am. Bahimatil an'am niku kambing atau yang serupa yaitu domba. Kemudian sapi atau yang serupa yaitu kerbau. Kemudian yang ketiga unta. Unta ini ya, unta punuk 1 boleh, punuk 2 boleh. Nah, sehingga dalam konteks jenis bentuk takwanya ya harus pas, tidak boleh keliru. Niku nek saya memberikan contoh randidit. Mama contohnya jenengan banyak duit. Aku mau nek mong sapi biasa, nah aku meh kurban jaran gitu. Itu juga tidak boleh. Gitu. Sehingga bentuk takwa di sini bukan soal kita semata-mata menyembelih. Bahkan ketika kita punya duit kita bisa menyembelih yang lebih lebih aneh daripada biasanya, lebih gak lazim, gak umum daripada biasanya, yaitu kuda gitu. Kan kita gagah gitu tuh menyembelih jaran gitu kan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan gitu. Sehingga poin-poin takwa inilah yang kemudian saya coba untuk menganalisa di beberapa tempat, dan di situ kemudian saya dapati ada kekeliruan fatal, dan itu tidak cuma terjadi di satu tempat, bahkan di banyak tempat, Pak. Di banyak tempat, makanya saya kemudian menawarkan atau meminta untuk menyampaikan ini agar kemudian bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab fikih Muyasar dan mungkin fikih-fikih yang lain juga ada disebutkan poin takwa yang pertama, yaitu ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus dalam Islam niku dalil niku sing paling utama niku Al-Qur'an, ayat niku genah bener lah. Tanpa kita harus berdebat apapun niku bener. Nah, kemudian di bawahnya adalah hadis. Nah, hadis urutan yang paling tinggi atau level yang paling utama itu adalah Sahih Bukhari. Di sini juga ulama bahkan kaum muslimin sepakat tentang kesahihannya. Walaupun nanti datang ulama belakangan, Syekh Albani itu mencoba untuk mengevaluasi beberapa sanad dari hadis Sahih Bukhari dan ditemukan ada yang tidak sahih gitu. Tapi ala kulli hal kaum muslimin secara umum jauh lebih menerima sebelum beliau datang, Imam Syekh Albani ini sebelum datang, sebelum lahir, kaum muslimin sudah menerima, menyepakati Sahih Bukhari itu sebagai dalil yang paling sahih setelah Quran. Di bawah Sahih Bukhari ada Sahih Muslim. Nah, hadis yang akan saya bacakan ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cara sahih 2 kali, sahih kuadrat. Berarti ya kan sahih banget gitu. Nah, nanti ada sebagian ulama itu yang kumpulkan hadis Sahih Bukhari Muslim dalam satu kitab, namanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' niku artinya mutiara, marjan niku permata. Makanya sirup marjan niku kan warnane bening-bening ngoten niku kaya permata. Nah, nek lu'lu' niku nek Jawa dadi lulu, Mbak Lulu. Nah, bunyi hadisnya, dan ini menjadi poin takwa yang bisa kita perhatikan, bahasanya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam doha bikabsaini amlahaini akronaini dabahahuma biyadihi. Bahasanya Nabi SAW itu menyembelih kapsaini, ya. Kapsaini itu domba jantan 2, aini itu 2, isnaini itu 2. Nah, kaps itu 1, karena ada aininya maka jadi 2, kapsaini. Tur jantan. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika disebutkan domba dengan kata ini itu kadang sudah menyebutkan jenis kelamin. Nah, maka kapsaini niku dombanya jantan.
Terus yang kedua amlahaini niku bulunya mayoritas putih, lalu ada hitamnya. Nanti dalam riwayat yang lain dia berjalan dengan bulunya yang hitam, perutnya hitam gitu. Dan hitam-hitamnya di kaki, di apa istilahnya, di perut, melihat dengan hitam itu berarti bagian matanya niku hitam. Kemudian akrona ini bertanduk. Kemudian yang keempat dabahahuma biyadi, menyembelih 2 ekor itu tadi dengan tangannya sendiri. Ada 4 ya, 1 jantan, 2 putih enten hitamnya, 3 bertanduk, 4 disembelih sendiri dengan tangannya. Pertanyaan saya, 4 hal niki wajib napa mboten? Ini Sahih Bukhari Muslim. Pertanyaan saya niki wajib napa mboten? Pak mawon kuwi ra ketok. Pak Budi wis. Wajib napa mboten, Om? 4 hal niki. Pripun? Pak Budi berpendapat wajib. Jenengan Mas, wajib apa ora 4 hal ini? Salah rapopo. Ora dibiji kok belajar kok. Wajib apa ndak? Hah? Ndak. Pun sudah mewakili, ada yang bilang wajib, ada yang bilang ndak. Nah, tugas pendakwah itu kan meluruskan. Jane bener wajib apa ndak kan itu. Karena emang ada panitia yang kaku banget. Kudu lanang gitu kan. Wedok ra etuk ya. Tapi ya bukan berarti itu salah juga, makanya kita luruskan, nggih. Dalilnya sudah benar nih, Sahih Bukhari Muslim. Ini Sahih kuadrat, berarti lebih istilahnya apa ya? Sahih langsung di bawah Quran. Tidak bisa dibantah. Artinya sudah tidak usah diperdebatkan tentang kesohihannya, benar sahih gitu. Cuman pertanyaannya mendudukkan hukumnya. Ini wajib apa enggak? Gitu. Loh kan bunyinya kan sudah jelas ngoten niku, berarti kan wajib misal ngoten. Maka ada ilmu alat, ilmu pendukung dalam syariah. Itu namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih niku ilmu yang menjelaskan bagaimana mendudukkan satu hukum. Ada kaidah di dalamnya, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah di dalam dalil itu menunjukkan wajib. Ilama dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Sehingga kalau ada perintah akimi sholat, tegakkan sholat, wa'atu zakat, bayar zakat, niki hukumnya wajib selama tidak ada dalil yang menyelisihinya. Karena ada perintahnya dirikan sholat, tunaikan zakat, bayar zakat ya. Kan dirikan dan tunaikan ini kan kata perintah no? Nanti dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il madhi, kata kerja masa lalu. Ini nek bahasa Inggris past tense. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang present tense. Sama fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Nah, dalam bahasa Inggris nggih enten perubahan fi'il amr itu ndak ada, adanya nggih sami. Misal to eat makan ya, itu present tense-nya, begitu makanlah yo eat gitu tok toh. Nah nek dalam bahasa Arab mboten gitu. Akala niku makan, yakulu sedang makan, nanti kul makanlah. Nah kembali ke sini, bunyi hadisnya bahwasanya Nabi menyembelih 2 ekor kambing bertanduk, kemudian badannya hitam ada putihnya dan disembelih sendiri dengan tangannya. Pertanyaan saya lagi, ini hadis bunyinya instruksional alias perintah atau khobar alias berita? Pak, ini Mas, ini hadis tadi yang saya bacakan ini hadis perintah apa hadis berita? Perintah, berita. Niki hadis berita, Pak, sanes hadis perintah. Karena seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik mengabarkan bahwa Nabi menyembelihnya ini. Karena ini bukan hadis perintah, maka 4 hal tadi hukumnya tidak wajib. 4 hal tadi adalah keutamaan.
Sehingga ketika jenengan nanti ada yang bawa kambing betina atau sapi betina, ndak apa-apa, ampun ditolak. Ada yang bawa kambing hitam atau coklat, ndak apa-apa, jangan ditolak. Kudu putih enek irenge kok, ireng kabeh enek putih atau putih kabeh enek irenge. Begitu pula ketika ada yang bawa kambing ndak punya tanduk, kan enten tuh kambing ndak punya tanduk. Jangan ditolak gitu. Atau ada yang bawa jantan putih enten iteme duwe sungu ning boten saged beleh dhewe, nggih jangan ditolak. Atau sebaliknya dia pengen beleh sendiri, nggih jangan ditolak gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Yeah. Soalnya nek jenengan ngapunten memahaminya ini wajib kabeh papat-papate ini. Kudu lanang, kudu putih nek irenge, kudu ndek sungu, kudu dibeleh dhewe. Kinten-kinten kira-kira kalau ini diterapkan ada yang kurban nanti? Ndak ada. Makanya nggih, kepahaman atau pemahaman seorang pendakwah atau ustadz itu akan kelihatan dalam penerapan fikih. Nah, dia itu fikih kok aku banget begegek gitu. Nah, itu berarti ini lagi ngaji rada kurang satu kitab mungkin namanya usul fikih niku wau. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, dan enten ustadz ngoten niku enten. Ustadz ngoten muridnya biasanya tambah atos melih gitu. Nah, kemudian berikutnya Nabi SAW bersabda pada poin berikutnya atau hadis berikutnya dari hadis Jabir lagi, dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau bercerita di sini hadis riwayat Muslim sahih. Naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyah. Kami dulu berkurban pada zaman Nabi SAW di tahun Hudaybiyah. Itu al-badnata. Badnata niku unta ning sing paling gede. Terus jenisnya napa mawon pokoke angger unta tur gede dhewe. Nah, niku badnata. Terus bisa jantan bisa betina. An sab'atin disengkuyung patungan 7 orang. Dari potongan hadis ini tidak menunjukkan perintah, tapi menunjukkan berita. Gitu. Cuman pembatasnya kan tadi ilam adalah dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Pengkhususnya yaitu apa? Kalau kamu mau beleh unta, nggak wajib unta, tapi nek mau unta maksimal orangnya 7. Maksimal orangnya 7. Di satu masjid saya habis menyampaikan ini dicegat itu. Loh, saya pernah baca katanya kalau unta itu spesial unta maksimal 10 gitu. Saya bilang kalau yang saya baca tadi dalilnya 7, dan yang dalil 10 ya qadarullah saya secara pribadi belum pernah membaca. Mungkin nanti nek saya sudah menemukan ya, mungkin nanti satu ketika saya sampaikan mungkin maksimal 10 gitu. Tapi dilalah itu. Ini hadis yang saya baca ini 7 gitu. Sab'ah niku 7. Wal baqarata dan al-baqarata. Al-baqarata ini apa artinya? Nawa sapi. Ini buka Quran itu loh. Surat Al-Baqarah, surat sapi. Nah, dan betina nih. Berarti sampai di sini betina berarti boleh. Walaupun nanti di beberapa tulisan itu Al-Baqarah itu bisa maknanya sapi tok bisa, tidak disebut jenis kelaminnya. Tapi nek umumnya jenengan bika Quran kan Al-Baqarah sapi betina ngoten toh. Nah, niki juga dikatakan ansabaatin maksimal 7. Sehingga jenengan mau beleh tadi hadis pertama tadi, domba boleh, unta boleh, sapi boleh. Cuman pembatasnya yang kedua ini, hadis kedua ini maksimal 7. Maksimal 7. Nah, sehingga ketika maksimal 7 jenengan bikin kelompok. Ini nek kelompok nyebutnya sapi ABC atau sapi 1 2 3. 1 2 3. Kelompok 1 sudah terisi 7. Kelompok 2 sudah terisi 7 semua. Nah, iurannya misal 3 juta, 21 semua toh. Nah, maka kalau menginginkan supaya duitnya habis
maksudnya habis maksimal terbeli. Itu kan panitianya atau yang diamankan untuk nyari kan harusnya nyari yang gedenya sama kan gitu. Ini kan itu susah toh Pak. Nyari yang gedenya sama itu kan susah. Mesti ada yang gede, ada yang kecil gitu toh. Sehingga berpotensi nek yang kecil sok-sok entuk susuk. Nek yang gede gitu kurang. Akhirnya panitia ngoten mawon pakai istilah panitia atau yang mencarikan niku bermanuver subsidi silang. Nah, hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena anggotanya sudah 777. Sehingga kalau disubsidi silangkan, maka yang terjadi seolah-olah ketambahan satu. Apa konsekuensi dari ketambahan? Maksimal 7 ditambahi 1, maka status hewannya downgrade dari kurban menjadi sembelihan biasa alias sodako. Kados zakat fitrah niku lho, sami-sami jumlahe sami 3 kilo. Ning setunggale niku diberikan sebelum sholat Id. Yang satu dilungke setelah sholat Id. Satunya zakat fitrah, satunya sodako. Lah tapi Mas gak nyandak waktu nih soalnya sempetnya lagi esok iki tur dadak arep ndang sholat Id gitu kan. Nah maka itu bisa diakadkan dulu. Misal ngene kan serumah niku enten 20 orang lho, arep junjung nganggo karung kabotan ya cari niku takmire, Pak takmir akad dulu nggon. Kula enten zakat fitrah ten omah sekitar setengah kental. Nah, kita akad dulu ning mengke kula serahkan setelah sholat Id. Nah, itu nanti sah sebagai zakat fitrah senajan belum diserahkan. Nek mepet tenan gitu loh. Soalnya takmirnya mungkin nek dilungi juga nanti bingung itu tak kayak sapa gitu kan. Nah, takmirnya juga harus mengakadkan lagi kepada siapa? Fakir miskin. Jadi harus punya bayangan sapa ya sing randuwe ning sekitar kene gitu barangkali kan. Oh si fulan gitu kan, langsung dicari juga ya. Fulan ada zakat dari bapak fulan gitu kan yang nanti akan dikasihkan setelah sholat Id. Mungkin kalau paringin jenengan nggih kinten-kinten setengah kental. Nggih Pak matur nuwun. Nah, nanti begitu sholat Id selesai baru niku diambil diserahkan. Bahkan untuk meleset sidik awan itu siang atau sore enggak apa-apa karena sudah diakadkan. Tapi nek tadi itu nunggu kabeh longgar itu. Akhirnya downgrade jadi sodako. Nah, mengatakan nugi si hewan kurban ini maksimal 7. Nah, kok kemudian yang mencarikan bermanuver subsidi silang sendiri gitu. Maka ini berpotensi hukumnya menjadi turun dari hewan kurban menjadi sodako. Sehingga yang benar adalah yang kurang nggih nombok, yang turah nggih artonya dikembalikan. Nah, yang nombok ini nggak harus semua 7-7-nya, tinggal dikontak. Pak, sapi satu, nah, misal sapi satu ada perwakilannya sinten, niki dananya kirang 500. Mungkin mang cepak nggih, niki kula jikuk keriyen, kula silih keriyen saking turahan sing enten, nggih pun sah. Mungkin tinggal begitu datang sapine ditagih duitnya dikasihkan. Begitu pula yang duitnya susuk disampaikan. Niki enten susuk gang 100, bengi kula paringke nek pun dugi masjid nggih pun aman. Sehingga ini perlu menjadi perhatian karena beberapa masjid itu melakukan manuver subsidi silang dan itu bahaya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin berikutnya yang sering terjadi kekeliruan itu Nabi bersabda la tatbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Musinnah niku genap umurnya, cukup umurnya. Cukup umur niku pinten umurnya? Niku nek kambing Jawa niku 1 tahun masuk tahun ke-2. Nek sapi atau kerbau
2 tahun masuk tahun ke-3. Nek unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, idealnya harusnya setiap sapi, kambing, kerbau, unta itu nek lahir jane kedae niku enten aktene. Mengke begitu sedeng rodok Joko diuruske KTP-ne. Sehingga mungkin nek dol tinuku jenengan kantun ningali KTP-nya. Delok pi KTP-mu kelar tahun pira. Niku ideale. Apa ya enek ngono kuwi. Nek di dunia hewan konsumsi ngoten niku hampir ndak ada, Pak. Di Indonesia khususnya hampir ndak ada. Tapi di dunia binatang apa istilahnya? Binatang eksotik. Binatang eksotik niku binatang sing diingu untuk dinikmati bentuke, warnane, ngoten niku swarane. Niku udah biasa, Pak. Kados kula niku enten Murai Batu tahun 2018 ya mboten nglendu. Niku Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kan digabung sama Pak Jokowi, itu 2 kementerian itu menerbitkan peraturan menteri mewajibkan peternakan murai batu itu harus didaftarkan. Terus anakan yang lahir itu harus dikasih cincin, gelang. Di gelang itu enten identitasnya, identitas peternakan, nomor urute. Terus niku mengke diterjemahke dalam bentuk akte lahir. Padahal murai batu niku sak kepel ngenten-ngenten, mboten enten cilik biar atau yang mrene. Mung ketok gede mergo duwe butut dawa. Dadi duwe butut dawa menang mboten mung cocak rawa ngono murai batu mboten dawa. Nah niku nek dibubuti niku manuke cilik biar paling sak menten iki 3 driji niki. Tapi ya itu disuruh ngurus akte, nanti sak akte niku 10.000. Lek ngurus ten niku lho, Tugu Mayang niku mriko lurus terus mengke melompat rel kiri jalan niku. Niku kan KSDA, Konservasi Sumber Daya Alam. Niku murai batu. Saya pernah punya arwana super red niku. Niku nggih ngoten. Niku kita beli arwana cilik niku sak jempol ngenten iki 1,5 juta. Sak jempol ngenten iki. Niku dititipi chip sisane. Sehingga nanti nek rodok gede misal kinten-kinten sak menten iki, niku cipe dilebokke, Pak. Nah, chip ini nanti fungsinya apa? Identitas. Identitas apa? Nanti nek enten KSDA dia bawa scanner, di-scan. Nek di-scan mboten enten chip, kita dituduh menangkap dari alam padahal tuku. Mboten istilahnya mboten nyerok ten alam, mau nyerok ten pundi sakniki. Wonten mriki lho. Entuk-entuk cithul napa sapu-sapu ngoten to. Artinya di dunia binatang eksotik itu tuh sudah biasa jane. Nah, nek di peternakan besar kayak di Australia niku biasanya dikasih niku anting ngoten niku. Di antingnya ditindik, nah niku enten tanggal lahir sok-sok. Nah, maka sebenarnya harusnya lho nggih. Ketika ini urgent, maka harusnya itu ada. Ya kok urgent piye Mas? Kalimatnya latat bahu. Ojo mbok beleh. Nek tadi kaidah usul fikihnya al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu wajib ilama dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Maka kebalikannya al aslu fin nahyi at tahrim. Hukum asal kata larangan di dalam dalil itu haram ilama dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang membatasi lain, menjelaskan lain, menyelisihinya. Sehingga kalau dikatakan latat bahu, jangan buat sembelih, berarti tidak boleh disembelih yang belum umur. Kalau tidak boleh berarti perbuatan mengorbankan yang tidak umur atau belum cukup umur, berpotensi hewannya tidak sah sebagai hewan kurban. Dengan bahasa lebih detail lagi, berarti nek sapi ini kirang dari 2 tahun ya enggak sah sebagai kurban. Nek kemudian untanya kirang dari 5 tahun berarti tidak sah sebagai kurban. Nah, karena surat-surat itu tidak ada, maka patokan jenengan apa? Well, secara teori jenengan ngertos, tapi secara praktek belum tentu jenengan ngertos. Nah kok ngono Mas? Nah itulah yang tadi saya sebutkan di depan. Saya survei berapa masjid niku, saya minta sampel giginya. Saya bilang,
ngapunten kula nyuwun gigike mawon. Mboten sah jenengan tambahi daging mboten usah. Untune tok mawon. Mang cepakke ning gandeng tidak paham yang dimaksud yang saya minta gitu. Jadi di bawah niku mboten bentuk sampel yang mudah diamati, jadi pun ambiar ngoten niku dikeke wah sing ambiar ngeten niku kula tolak gitu. Niki ngapunten ning mboten sios dan niki mboten saged di tinggi napa istilahnya tinggi bahan peraga, alat peraga. Nah, tapi ada satu masjid dan daerah Gilingan niku dia nyembelih Pak, 4 sapi nih enggak salah. Niku gigi kan ngeten iki to Pak. Ngisor sing ngandap. Nah niku sama dia dibelah dua-dua gitu. Belah dua. Nah niku berarti kan nek 4 ini kan ada 8 potongan. Ada 8 potongan diparingke kula ten kresek. Terus pas kalau ngisi ten mereka nggih ngeten iki pada subuh. Dicegat ngeten. Untune sapine wingi ta. Oh nggih. Kok kathah? Nggih niki danten. Oh iya. Nggih kula tinggal riyen. Lah, kok pecah-pecah ngene Mas, maksudnya sudah dibelah dua itu. Iki lek gadokke piye Mas? Kedahe kan ditengeri niki AA, BB napa 1 1 2 2 ngoten kan enak ngono. Ternyata tengeri. Weh. Gadokke piye Mas ini? Lah, mboten ngertos. Nah, terus tadinya mau saya tolak juga, kan saya juga ndak mau nek mung waton gathok-gathokke ora gathok aneh kan. Mun nek sapine ngerti nesu piye protes. Iki dudu untuku mbok gathok-gathokke. Nah, akhirnya ada satu yang membuat saya itu tertarik untuk membawanya itu karena satu itu yang terindikasi poel tadi. Oh, iki sing loro iki Mas, beda karo liyane Mas. Iki wae ya. Sing liyane ra tak gowo ya Mas. Bareng saya tinggal, ini pas mau kurban ini kan kajian saya ganti tema ini toh Pak. Itu tak tembung melih pun mboten enten. Mas, untukmu untuk sapimu turahan kae jene orang pun mboten enten pun dibucal oh nggih pun. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakniki pertanyaane poel niku napa? Ning Kyai Jawi yang pundi? Napa? Poel napa? Giginya tanggal bukan potol benten lho. Mungkin enten sing sanjang tugel. Tugel niku tugel tengah ngenten tugel. Nek anu copot, niku namanya poel. Nah, pertanyaan berikutnya, yang copot niku gigi jenis nopo? Gigi nopo? Maksudnya apa ya? Kadang kalau tekok nopo jawabannya nopo itu. Ya gigi apa yang copot ya? Nopo? Ah, kan dijawab bam. Bam ini ngertos mboten bam? Pak Budi tahu bam? Bamnya apa bam? Ngertine Bambang. Bam ini ngertos mboten? Mengkiri enten sing sanjang bam, enten sanjang depan. Bam enggak tahu. Geraham. Nah niki wau Pak sebelah ngapunten kula mboten ngertos namine. Sebelah bilang gigi depan. Ini berarti kan sudah ada khilafiyah di sini. Bam napa depan kan gitu. Pripun? Yang sebelah mriki enten sing ngertos mboten? Dados yang namanya bam geraham. Niku umpama coplok nggih medale sami. Mboten menunjukkan perbedaan apapun. Satu itu. Terus nek jenengan ajeng ningali bam niku angel pol. Jenengan harus nyangar mantung ngene. Soale gigi sami niku enten ngajeng. Terus enten tulang kosong, lagi bam enten wingking banget itu. Makanya yang dilihat gigi depan bukan bam. Dari sisi situ dulu. Kemudian, tadi saya tanya, yang tanggal gigi apa? Jawabannya bam ini maksud saya bukan jawaban itu, tapi lebih ke gigi apa tuh? Gigi susu itu jawabannya maksudnya. Jadi yang tanggal itu gigi susu berubah jadi gigi dewasa. Nah nanti pertanyaan berikutnya gigi sebelah mana atau gigi bagian mana? Nah baru gigi bam atau gigi depan. Nah, pramila niki kula gawake Pak, untu Pak. Niki ilmu Pak, soalnya jenengan nek nganti kliru, kurban jenengan ora ketompo. Nah, kan eman-eman. Lah, niki yang disebut bam. Jenengan nek ajeng buka niki, niku goceki ngene iki kok dicangar nanti ngene iki lho Pak, lagi ketok. Wangel Pak. Luput-luput malah kecopot. Kecopot ngeten iki insyaallah perutul Pak.
Soalnya kita tajam, Pak. Nah, maka ketika jenengan perhatikan ini ketika lahir dia itu segini tuh. Segini. Bertambahnya usia dia modot panjang. Nah, nanti sampai di 2 tahun tadi copot. Nah, copot ganti ini. Kan beda toh Pak nih kalian ini. Jane niki bentuknya ngene iki lho. Cuman karena sudah copot, ini ganti gigi dewasa. Nah, jenengan kalau yakin pun do poel nek niki jenengan. Nek niki lho. Niki banyak orang luput, Pak. Banyak orang luput, banyak masjid luput. Soalnya nopo kok iso luput? Bukan semata-mata karena belum tahu soal gigi, tapi umumnya kita panitia niku nek golek sapi niku sing ditonton apa nih Pak? Hah? Daging, gedene dagingnya. Iki bahasanya cek rada halus, nek masjid tertentu langsung bokonge. Oh. Jadi kita itu nek nyari sapi itu ketipu bokong. Sebagai menungso ya kapusan bokong gitu kan. Delok wong apike ora delok akhlake tapi bokonge. Padahal aku sudah mengatakan nek anakmu wedok diparani. Wong lanang sing akhlake apik, agamane apik nikahno kan ngoten niku. Nek anakmu lanang meh golek bojo, golekno sing agamane apik kan ningali agama. Putrane iki mbok delok agamane ora Pak, bokonge Pak. Sebagai manusia lihat manusia ketipu bokong, delok sapi nggih ngapusan bokong gitu kan. Akhire wah iki sing semok ki, gitu kan. Duite cocok napa mboten akhire tekoke cocok beto mantu. Cilik-cilik mboten sah sebagai kurban. Ning mungkin yang salah paham. 1-2 hari yang lalu kula sampaikan niku enten sing nyegat kula. Berarti di sebelah dagingnya haram Mas. Boten Pak, boten haram, tetap halal. Cuman tidak bernilai kurban. Oh ngono, tak kira nek wis ra etuk ki terus haram boten. Haram dalam artian jenengan jane ndak boleh membeli yang belum umur. Cuman nek akhirnya kebeleh nggih tetap sah untuk dimakan ndak apa-apa. Bukan haram zatnya ndak itu. Benten nek sajen wau, sajen niku mbok niku bentuke sate sapi mboten sate babi nggih tetep haram nek sajen. Ingkung ning dadi sajen niku nggih haram. Nah, makanya jangan nek entuk sajen ingkung pitik pakai kucing wae gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, nggih niki lho. Niki saestu-estu penting jenengan kedah memastikan melihat pertama adalah giginya. Nah, dari pengamatan saya, umumnya masjid-masjid niku menginginkan jenengan kersane nyali, go Pak. Diupengke. Go. Lajeng diupengke, Pak. Ngapunten. Diupengke mawon wonten napa? Ampun tingali bame lho sing ajeng lho. Nah, sing ajeng tengah, dimulai dari tengah copot 2. Mungkin nek jenengan menemukan copotnya mboten mung 2, 4, 6, wah itu tambah tua, tambah sah meleh gitu. Jadi PR-nya cuma menemukan 2 di tengah. Nah, jangan malah genah cilik niku kok malah dibeli gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, umumnya kita itu nek beli sapi pengennya sapi metal gitu. Sapi metal gitu. Padahal sapi metal kali sapi Jawa pada usia yang sama niku gede metal. Sehingga bisa saya pastikan Pak, ketika jenengan beli sapi metal dengan anggaran 3 jutaan dikali 7, itu insya Allah jenengan angsale niku tesih 6 gitu. Soalnya menurut yang saya amati, sapi metal yang umur untuk dibeli dan cocok untuk kurban, anggaran jenengan niku minimal niku kinten-kinten 5 juta Pak. Kali 7 35 niku nembe umur. Pramila niki nggih namung saran. Ketika jenengan iurannya cuma 3 jutaan, pun mboten usah ngelirik metal. Paribasane nek misal rezekine ora akeh wis ora usah mikir arep bojo bule ngono lho.
Lah wong Jawa trimo kayak gereh harus sego harus sambel, nek bule niku ingkung siji ditekke lho Pak. Nah niku nek bendina garek ngepengke ingkung ping 3 gitu kan. Akeh toan mangane. Makanya tadi dulu ketika anggarannya nggih terbatas segitu, maka sebaiknya tidak usah ngelirik metal. Karena metal niku nek didelok nggih gede, tapi umumnya niku masih muda. Makanya ada video di YouTube itu, satune sapi Jawa, satune sapi metal, 1,8 tahun atau 1,7 tahun, 1 tahun 7 bulan, gede Pak. Wah nek dibelah nyeneng nggih, tapi nggih niku belum poel. Tapi yang Jawa udah 2 tahun, 2,2 tahun. Luwih cilik tapi poel. Sehingga dalam konteks anggaran 3 jutaan niku yang cocok niku sapi Jawa. Sapi PO. Kemudian sapi Bali, sapi NTB, niku insya Allah masih sakit, atau sapi perah bisa. Nah, kemudian dalam dunia persapian, niku mengke sapi jantan sama betina biasanya mahal yang mana Pak? Jantan. Lah nek misal jenengan dengan anggaran yang ada mau beli jantan golek poel gak ketemu, mang beli yang betina. Lah apa entuk? Lah wau dalile Nabi menyembelih al-baqarata an sab'atin, sapi betina 7 orang gitu kan. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan anil gulami syatani wa anil jariyati satun. Anak lanang dalam akikah disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Layadurukum dukuron kanu au inasan, ndak apa-apa dibelehkan yang jantan maupun yang betina. Dados dibelehkan jantan boleh, betina boleh. Cuman hadis yang pertama tadi nek bisa dapat jantan niku lebih utama daripada betina, tapi ndak wajib. Yang wajib poel. Sehingga sekali lagi pandangan itu harus pakai urutan. Urutannya dilihat poelnya, baru dilihat fisiknya. Pramila dalam hadis mencari istri, nggih tinggi putra jenengan, Nabi mengatakan boleh loh tungkahul mar'atu li arba'ah, dinikahi wanita itu karena 4 hal. 5 liha karena duitnya boleh, lihasabiha karena kedudukannya boleh, wali nasabiha dan karena nasabnya boleh, terakhir wali diniha karena agamanya ini didekek belakang. Tapi Nabi menutup kalimat itu dengan mengatakan apa? Fadfar bidati din taribat yadak. Delok agamane, nek ora telu-telune iki hancur kowe gitu. Maka sapi juga sama. Boleh loh sapi itu jantan bertanduk, warnane putih, enek irenge gede, lemu, ndak apa-apa. Ning perhatikan umurnya. Nek umurnya gak bener ya 3 sebelumnya ya enggak bubar gitu. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika anggarannya terbatas, lajeng jenengan ngersake yang pol, nah itu kalau ndak bisa maka cari betina, ndak apa-apa. Jadi saya punya temen itu 2 Pak, dua-duanya ini ustaz. Yang satu dia tahu keberkahan jual beli itu harus menjual yang memang sesuai. Kenapa? Karena tujuan dia berjual beli, jadi dia hari-hari itu ngisi pengajian sama jualan kita. Nah baru naik kurban ngeten iki dia jualan sapi. Nah karena dia tahu fikihnya, maka yang dia jual itu cuman sapi yang poel. Dan karena sapi poel metal itu mahal, maka dia cuman jual sapi Bali, Pak. Kalau tanglet di sini itu regane pironan Mas. Nggih niki antara 15 sampai 18. Tapi nggih mung semonten niku gedene, cendik-cendik ngoten niku lho. Nah, tapi niku poel banget. Nah, teman saya Ustadz yang kedua kemarin saya datangi ten Beruk niku, dia tahu kalau fikihnya itu harus poel, maka dia ya pemain sapi Bali nggih mungkin pengen jodol sapi Bali, tapi kan ten mriki kan jarang to, Pak. Nah, akhirnya dia jual niku sapi khusus betina. Itu ten kandange niku nek 15 enten ya nek. Niku betina-betina danten. Dan nanti ada orang berpendapat, ini enek janine gak etok dibeleh. Mboten nggih, angsal. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna zakatahu zakatu ummihi. Tersembelihnya anak di dalam janin itu berbarengan dengan tersembelihnya ibunya. Ibuke nek kepotong enten janine, niku hukum janine itu sudah terpotong juga halal untuk dimakan. Fakulu
fakulu in situm, nek meh mau pangan ya ndak apa-apa, nek jenengan mboten kersa aja dikubur ya ndak apa-apa. Nah, dalam dunia peternakan, seorang petani atau peternak atau bakul itu nek ngerti sapine meteng itu mesti ra didol, Pak. Kenapa, Pak? Eman-eman. Karena dienteni sewulan atau mungkin sak laire lah. Niku genah metu duit 5 juta sampai 7 juta tergantung metune napa ngoten. Metune sapi metal nggih bisa 7 juta niku. Begitu lahir ngoten nggih. Makanya kemarin teman saya itu datangkan mantri sapi. Dijin apa ngeceki sapi-sapine sing wedok niku wau. Ben apa? Ben memastikan enggak ada janine. Soalnya maneman. Tapi nek kemudian umpami nggih wong dhek tukune ya genah sapi mboten meteng kan. Wong nek meteng petani ini wegah ngedol ya. Nah, karena misal lupute kok enten jarine jenengan beli tersembelih ndak apa-apa. Malah kantun nengkleng gitu kan. Ngoten. Nggih, artinya ini saya mencoba menyampaikan mudah-mudahan menjadi solusi dan solusi buat kita semua. Ya tentu harus kita kembali kepada kalimat takwa tadi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban itu diterima hanya dari orang takwa. Orang takwa itu mengikuti kaidah aturan. Nah, aturan yang baku yang harus kita urutkan adalah giginya dulu. Karena tidak ada sertifikat surat-suratnya, maka giginya dulu, baru kemudian mencocokkan pada gedenya. Jenisnya boleh, semoknya boleh, monggo. Tapi kalau jenengan tidak memperhatikan giginya, nah itu bahaya. Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya kah? Silakan. Nggih, monggo Pak. Silakan Pak. 7 itu maksimal Pak. Artinya makin sedikit makin bagus.